Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keterampilan proses sains. Sebelum kami memaparkan materi kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Maisari, saya sendiri sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Legi Gustiawan sebagai pemateri kedua. Dan selanjutnya, Dwi Jayawayudi sebagai pemateri ketiga. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains merupakan kemampuan yang dimiliki setiap orang untuk memperoleh dan mengembangkan produk sains. Sedangkan pendekatan keterampilan proses sains dapat diartikan sebagai wawasan dan pengembangan keterampilan intelektual maupun keterampilan fisik yang bersumber dari kemampuan mendasar yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Nah, di dalam keterampilan proses sains ini melibatkan 3 keterampilan lain. Yang pertama, keterampilan intelektual, yang kedua, keterampilan manual, yang ketiga, keterampilan sosial. Pada keterampilan intelektual terlibat pada saat peserta didik menggunakan pengetahuan dan pemikirannya dalam melakukan pengamatan maupun praktikum. Sedangkan keterampilan manual terlibat pada saat peserta didik menggunakan alat maupun bahan secara langsung dalam pengamatan maupun praktikum. Dan yang terakhir, keterampilan sosial itu terlibat dalam peserta didik ketika mendiskusikan hasil pengamatannya kepada teman-temannya untuk menarik kesimpulan dari hasil pengamatannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi disampaikan oleh Legi Gustiawan. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Legi Gustiawan melanjutkan materi dari saudari Maisari, yaitu tadi tentang pengertian keterampilan proses sains. Nah, di sini saya membawakan materi tentang jenis-jenis keterampilan proses sains dan indikatornya. Menurut Rasman pada tahun 2006, keterampilan proses sains terdiri atas sejumlah keterampilan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Tetapi di dalam beberapa macam-macam keterampilan proses sains itu terdapat penekanan-penekanan yang membuat mereka berbeda. Nah, keterampilan proses sains tersebut dibagi menjadi 10 jenis keterampilan proses sains yang diantaranya yaitu mengamati, mengelompokkan, menafsirkan, meramalkan, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep hingga sampai ke proses berkomunikasi. Nah, untuk yang pertama yaitu mengamati. Mengamati itu sendiri adalah proses pengumpulan data tentang fenomena-fenomena peristiwa yang menggunakan alat indera seorang siswa. Nah, untuk menguasai keterampilan mengamati ini, siswa diharuskan untuk menggunakan seluruh alat inderanya, yang dimana alat indera itu seperti yang telah kita ketahui meliputi melihat, mendengar, merasakan, mencium, dan mencicipi. Dengan demikian, siswa dapat mengumpulkan data-data secara relevan dan memadai di dalam uji cobanya. Contohnya saja di dalam praktikum fisika, yaitu mengamati tentang pergerakan jarum ampermeter untuk mengetahui kuat arus listrik. Di keterampilan mengamati ini juga terdapat 2 sifat keterampilan, yaitu sifat kualitatif dan sifat kuantitatif. Suatu keterampilan mengamati bersifat kualitatif apabila proses pengamatannya hanya menggunakan panca indera untuk memperoleh informasi. Nah, ketika kualitatif, keterampilan ini menggunakan panca indera saja, tetapi menggunakan perangkat lain untuk memberikan sebuah informasi khusus dan tepat. Untuk indikatornya sendiri, yang pertama yaitu menggunakan sebanyak-banyaknya alat indera. Yang kedua yaitu mengumpulkan atau menggunakan fakta yang relevan. Yang kedua yaitu mengelompokkan. Mengelompokkan
mengelompokkan adalah suatu syarat, suatu sistematika yang digunakan dan digolongkan menggolongkan sesuatu berdasarkan syarat-syarat tertentu. Proses pengklasifikasian ini tercakup beberapa kegiatan ke dalam beberapa kegiatan seperti mencari kesamaan, mencari perbedaan, mengkontraskan ciri-ciri, membandingkan, dan mencari dasar penggolongan. Nah, untuk indikatornya itu sendiri, yang pertama itu mencatat setiap pengamatan secara terpisah. Yang kedua itu mencari perbedaan dan persamaan. Yang ketiga yaitu mengkonsentrasikan ciri-ciri. Yang keempat membandingkan. Yang kelima mencari dasar pengelompokan atau penggolongan. Baiklah, yang ketiga yaitu menafsirkan. Menafsirkan ini adalah hasil pengamatan untuk menarik kesimpulan tentatif dari data yang dicatat. Hasil-hasil pengamatan yang telah kita lakukan tidak akan berguna apabila tidak ditafsirkan. Oleh karena itu, untuk mengamati dari pengamatan secara langsung, lalu mencatat setiap pengamatan yang telah dilakukan secara terpisah, kemudian menghubungkan hasil-hasil pengamatan itu, selanjutnya kita sebagai siswa mencoba untuk menemukan pola-pola dalam suatu seri pengamatan, dan pada akhirnya sampai pada proses kesimpulan. Dan untuk indikator dari proses menafsirkan itu sendiri, yang pertama yaitu menghubungkan hasil-hasil pengamatan, yang kedua menemukan pola dalam suatu seri pengamatan, yang ketiga menyimpulkan, yang keempat yaitu meramalkan. Meramalkan ialah memperkirakan berdasarkan hasil pengamatan yang reliable. Siswa dapat menggunakan pola-pola dari hasil pengamatannya untuk mengembangkan apa yang mungkin terjadi ketika pada keadaan yang belum diamatinya, maka siswa tersebut dapat mempunyai kemampuan dalam proses meramalkan. Baik, dalam indikatornya, proses meramalkan mempunyai dua indikator, yaitu menggunakan pola-pola hasil pengamatan. Yang kedua, mengungkapkan apa yang ingin terjadi pada keadaan yang belum diamati. Yang kelima yaitu mengajukan pertanyaan. Bertanya merupakan proses keterampilan yang perlu dilatih. Keterampilan untuk mengajukan pertanyaan tersebut diperoleh siswa dengan sering-sering mengajukan pertanyaan yang bersifat apa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan sifat ini bertujuan untuk meminta penjelasan atau pertanyaan yang berlatar belakang hipotesis. Untuk indikatornya yaitu yang pertama bertanya apa, mengapa, dan bagaimana tadi. Yang kedua bertanya untuk meminta penjelasan. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berlatar belakang hipotesis. Yang kelima, yang keenam yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah suatu perkiraan yang beralasan untuk menerangkan suatu kejadian atau pengamatan tertentu sehingga mampu menyatakan dugaan yang dianggap benar. Hipotesis mempunyai dua indikator. Yang pertama yaitu mengetahui bahwa ada lebih dari satu kemungkinan penjelasan dari suatu kejadian. Yang kedua bahwa menyadari bahwa sesuatu penjelasan perlu diuji kebenarannya dengan memperoleh bukti lebih banyak atau melakukan cara memecahkan masalah. Yang ketujuh yaitu merencanakan percobaan. Agar siswa dapat memiliki keterampilan dalam merencanakan percobaan, maka siswa tersebut perlu menentukan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Selanjutnya siswa harus menentukan variabel-variabel yang akan digunakan dalam percobaan, baik itu variabel tetap dan variabel bebas. Demikian juga peserta harus menentukan apa yang ingin diukur atau ditulis atau diamati. Nah, kemudian siswa menentukan langkah kerja. Selanjutnya siswa dapat menentukan bagaimana mengolah hasil pengamatan. Nah, untuk yang kedelapan yaitu menggunakan alat dan bahan. Untuk dapat memiliki keterampilan dalam menggunakan alat dan bahan, siswa harus sendirinya menggunakan alat dan bahan itu sendiri, karena siswa akan memperoleh pengalaman di dalam kegiatannya menggunakan alat dan bahan itu sendiri. Nah, selain itu siswa harus mengetahui apa dan mengapa
dan bagaimana cara menggunakan alat dan bahan itu sendiri. Untuk indikatornya sendiri yaitu 1. Memakai alat dan bahan, 2. Mengetahui alasan mengapa menggunakan alat dan bahan, 3. Mengetahui bagaimana menggunakan alat dan bahan. Nomor 9 yaitu menerapkan konsep. Keterampilan menerapkan konsep yang dikuasai siswa apabila siswa dapat menggunakan konsep yang telah dipelajarinya dalam situasi baru atau menerapkan konsep itu ke pengalaman baru untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Untuk indikatornya itu sendiri menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru. Yang kedua yaitu menggunakan konsep pada pengalaman baru. Untuk yang ke-10 yaitu berkomunikasi. Menurut Firman pada tahun 2000, keterampilan berkomunikasi adalah keterampilan dalam menyampaikan gagasan atau penemuannya kepada orang lain. Nah, di sini maksudnya keterampilan untuk menyampaikan gagasan atau penemuannya kepada orang lain berarti seorang siswa itu apabila sudah melakukan sebuah eksperimen atau praktikum atau uji laboratorium, seorang siswa itu harus mempublikasikan kepada orang lain agar orang lain tahu bahwa apa yang telah dilakukannya, apa yang telah dibuatnya, dan apa yang telah ditelitinya. Untuk indikator dalam berkomunikasi ada 6. Yang pertama yaitu mengubah bentuk penyajian. Yang kedua menggambarkan data empiris hasil percobaan melalui grafik, tabel, dan diagram. Yang ketiga yaitu menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis. Yang keempat yaitu menjelaskan hasil percobaan dalam penelitian. Yang kelima yaitu membaca grafik atau tabel atau diagram. Yang keenam yaitu mendiskusikan hasil kegiatan mengenai suatu masalah atau suatu peristiwa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Dwi Jaya Wahyudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dwi Jaya Wahyudi. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Jaya Wahyudi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan pendekatan keterampilan proses sains dan evaluasi keterampilan proses sains. Yang pertama yaitu tahapan-tahapan pendekatan keterampilan proses sains. Tahapan-tahapan yang dimaksud di sini merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika memberikan pembelajaran di kelas. Jadi di sini pendekatan keterampilan proses sains dirancang ada beberapa tahapan. Menurut Dimianti dan Mujiono, ada 6 tahapan yang perlu dilakukan oleh seorang guru. Tahapan yang pertama adalah penampilan fenomena. Penampilan fenomena di sini berfungsi sebagai pembuka sebelum kita memberikan materi inti. Jadi, biasanya seorang guru akan memberikan penampilan fenomena yang menarik dan tentu saja yang erat kaitannya dengan materi yang akan diberikan. Jika penampilan fenomena yang kita berikan berhasil menarik perhatian siswa, maka siswa akan merasa penasaran. Hasilnya, mereka akan benar-benar fokus pada pembelajaran dan akan memperoleh pengetahuan yang maksimal dari materi yang kita ajarkan. Tahapan kedua adalah apersepsi. Apersepsi berasal dari kata apperception, yang berarti menafsirkan buah pikiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apersepsi adalah pengamatan secara sadar atau penghayatan tentang segala sesuatu dalam dirinya sendiri yang menjadi dasar perbandingan serta landasan untuk menerima ide baru. Jadi, sebagai guru, kita harus mampu memberikan rangsangan kepada siswa agar siswa tersebut mampu melakukan penghayatan terhadap pengetahuan dasar yang telah ia miliki, kemudian menggabungkan atau mengasimilasikannya dengan pengetahuan yang baru ia peroleh. Tahapan ketiga adalah menghubungkan pembelajaran dengan pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa. Hal ini berbeda dengan apersepsi, karena apersepsi yaitu penghayatan yang harus dilakukan oleh siswa itu sendiri, sedangkan menghubungkan pembelajaran dengan pengetahuan awal merupakan hal yang harus dilakukan oleh guru untuk mempermudah siswa dalam penerimaan materi, serta agar tidak terjadi kesalahan pemahaman oleh siswa. Tahapan keempat yaitu demonstrasi atau eksperimen. Seorang individu biasanya akan lebih mudah memahami pembelajaran jika dalam pembelajaran tersebut dilakukan demonstrasi,
Karena dalam kegiatan demonstrasi atau eksperimen, siswa dapat berperan secara langsung, sehingga mereka akan mengingat pengalaman yang telah mereka kerjakan dengan baik. Selain itu, demonstrasi atau eksperimen dapat dikatakan sebagai bukti bahwa konsep yang mereka pelajari adalah benar adanya. Tahapan kelima yaitu siswa mengisi lembar kerja. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak siswa memahami materi yang telah diberikan. Sehingga jika pemahaman mereka dirasa kurang, dapat dilakukan pengulangan kembali dalam penyampaian materi. Tahapan terakhir yaitu guru memberikan penguatan materi dan penanaman konsep dengan tetap mengacu kepada teori permasalahan. Tahapan ini juga dapat kita sebut sebagai kesimpulan materi yang telah kita ajarkan. Materi selanjutnya adalah evaluasi keterampilan proses sains. Cara yang tepat dalam menilai keterampilan proses sains adalah dengan cara kerja praktikum. Namun, kerja praktikum di sini akan terhambat bila dilakukan dalam kelas berskala besar. Karena itu, kita dapat menggunakan format tes tertulis yang tidak membutuhkan biaya yang banyak, sehingga dapat mengukur kemampuan siswa. Terdapat beberapa kaidah yang khas dalam penyusunan pokok uji keterampilan proses sains. Ada 6. Yang pertama, yaitu mengamati. Di sini kaidahnya harus dari objek atau peristiwa yang sesungguhnya. Yang kedua, menafsirkan, harus menyajikan sejumlah data untuk menunjukkan pola. Yang ketiga, yaitu menerapkan konsep. Di sini harus memuat konsep atau prinsip yang akan diterapkan tanpa menyebutkan nama konsepnya. Yang keempat, meramalkan, harus memiliki kejelasan pola atau kecenderungan agar siswa dapat mengajukan ramalan. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Baiklah, sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, kami persilakan.